Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sehat selalu. Amin. Oke sahabat, kali ini kita akan mengambil video pemandangan indah dari puncak gunung. Bagaimana penampakannya pemandangan dari atas gunung? Mari kita tonton bersama. Oke sahabat, ini kita sementara menuju ke puncak gunung ya. Jalannya seperti ini sahabat, aman juga mau naik gunung, pasti kita menanjak. Kita melewati kebun-kebun cengkeh milik penduduk. Nah sahabat, cengkehnya orang sahabat ada subur. Oke, kita lanjut perjalanannya sahabat. Nih, belum apa-apa sudah ngos-ngosan kita sahabat, tapi ya tetap semangat. Wah, nggak salah jalan ke kita ini. Tidak kayaknya. Oke, oke sahabat, mulai di pertengahan gunung. Nah, waduh, lumayan perjalanannya. Nah, ada lagi kita lewati kebun cengkeh yang baru belajar berbuah. Nah sahabat, nah, pondok-pondoknya tempat orang istirahat sahabat. Semangat. Lanjut lagi sahabat. Ya tidak terlalu lama lagi nih kita sampai di atas, karena kita tadi ambil gambarnya sudah setengah perjalanan. Soalnya kalau kita ambil dari rumah, bah, panjang sekali durasinya sahabat. Nanti melihatnya, yang dilihat cuman itu aja. Oke sahabat, ternyata walaupun di lereng-lereng gunung penduduk semangat berkebunnya sahabat. Nah
penting kita masih kuat, kita berusaha. Nah sahabat, kita lihat dari lereng gunungnya, ada gunung sebelah, semuanya pohon cengkeh. Nah ini kita belum sampai di puncaknya guys, sudah indah begini. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata masih banyak juga tanah kosong di sini. Nah, sebenarnya sudah ada yang punya, cuman mungkin masih ada kesibukan yang punya kebun. Jadi banyak kebunnya yang kayak begini, yang kembali seperti hutan. Padahal ini kebun sahabat, kebun penduduk. Nah, kalau yang punya kebunnya rajin naik gunung, tidak terlalu tinggi rumputnya. Jarang dibersihkan kebunnya orang ini sahabat. Nah kayunya sudah mulai tinggi. Tapi ada cengkehnya sahabat. Nah cengkehnya subur. Itulah kalau untungnya kita menanam cengkeh sahabat. Walaupun kita tidak harus membersihkan kebun seluruhnya, cukup dekat pohon-pohon cengkehnya saja bisa naik kayak begini sahabat, bisa tumbuh berkembang seperti ini. Ini jarang dibersihkan saya yang punya sahabat. Nah dekatnya kayunya sampai tinggi-tinggi begini. Nah tapi cengkehnya tetap subur. Nah sahabat, kita ambil napas dulu sahabat. Ternyata perjalanan melelahkan. Oke, kita lanjut sahabat. Semangat. Ini jalannya ini masih jalan setapak sahabat. Kalau hanya kendaraan bermotor yang sudah dimodif yang bisa naik ke sini. Tapi kalau habis hujan kayak begini, setengah mati juga naik motor sahabat, licin. Nah,
kayak dari pinggir gunung. Nah sahabat, kita lihat laut, empang, dan ada rumah penduduk. Nah sahabat, nah tuh. Nah, indah betul sahabat suasananya. Lanjut lagi sahabat. Nah di pinggir-pinggir jalan kayak begini pun orang tanam cengkeh sahabat. Karena kita tanah orang, tanah penduduk sini yang jadikan jalan, jadi mereka juga menanam cengkeh. Ya, tidak menghalang tanaman mereka. Gunung di sana. Memang indah ini kita sahabat. Suasana masih banyak yang asri. Masih banyak hutan-hutan yang dilindungi sahabat. Walaupun sebagian sudah jadi kebun, tapi untungnya cengkeh begini sahabat. Walaupun para penduduk membersihkan gunung, pinggir-pinggir gunung, tapi dia menggantinya dengan pohon cengkeh. Nah cengkeh itu pengganti dari pohon-pohon kayu yang fungsinya sama aja sahabat, menahan longsor karena dia bentuknya kayak pohon kayu juga. Jadi fungsinya sama dengan pohon-pohon liar lainnya sahabat. Malah bermanfaat bagi penduduk. Ambil buahnya dan pohonnya bisa untuk menahan longsor dan resapan air hujan sahabat. Nah ini gunung yang sudah ditanami orang, pohon cengkeh sahabat. Nah dulu sih ini sudah gundul, tapi pohon cengkeh kembali lagi subur. Cuman pergantian dari pohon liar menjadi yang bermanfaat sahabat. Oke, kita lanjut. Kita menuju kebun saya sahabat. Ya letaknya tidak jauh lagi dari sini. Gimana keadaan cengkeh kita di sana sahabat? Mudah-mudahan perkembangannya. Ini sudah sebagian besar penduduk membersihkan kebunnya. Nah, sahabat. Cuman ini kalau kemarau sini sahabat, waduh. Biasa banyak cengkeh yang mati nah. Ini ada kemarau kemarin sahabat. Cengkeh yang sudah produktif menghasilkan buah mati dia sahabat. Tapi yang punya kebun tidak putus asa. Mati satu, tanam lagi. Yang penting yang bukan yang punya kebun yang mati sahabat. Selama tanaman cengkeh masih ada, yang mati bisa diganti.
Oke sahabat, tidak ada yang sempurna sahabat. Mati satu tumbuh 1000, mati satu ganti satu. Oke, dari kebun kita sahabat, betulan. Nah, kita lihat ke bawah sahabat. Nah, itu laut di sana. Tuh, sahabat. Dari puncak gunung ya, sebenarnya bukan puncak-puncak juga. Ya, lebih tepatnya di lereng gunung sahabat. Nah, itu ada empang-empang penduduk. Nah, sahabat. Aduh. Pemandangan dari lereng gunung, apalagi kalau kita dari puncak gunung sahabat. Nah, itu rumah-rumah penduduk di bawah sana sahabat. Nah, tuh sahabat, kita dari lereng gunung ini belum di puncaknya. Kalau di puncaknya wah lebih indah lagi sahabat. Nah, indah betul Indonesia kita. Kita lanjut lagi menuju ke Cengkeh. Duh, licin. Ini kalau musim kemarau sahabat, motor sampai ke sini bawa air untuk siram cengkeh ini. Biasa disiram pagi sore, tapi ya namanya barang hidup pasti ada yang mati. Tapi paling tidak kita sudah berusaha. Kalau yang kita sudah siram tetap mati ya memang sudah ajalnya kayaknya sahabat. Nah, cengkeh di gunung sahabat, nah subur, lebar-lebar. Beda kalau cengkeh di tempat yang datar. Walaupun bibit sama, tapi pertumbuhan beda sahabat. Cengkeh gunung cengkeh di tempat datar. Nah, cengkeh semua ini sahabat. Nah sahabat, ini sahabat di puncak gunung sana itu, nah namanya Gunung Sitodong. Itu masuk hutan adat, kata orang sini bilang hutan adat, tidak bisa digarap itu sahabat. Nah, sahabat, nah ini masih pohonnya masih tinggi-tinggi sahabat. Nah, ini tidak ada yang tidak boleh berkebun di sini sahabat, karena ini masuk hutan adat, kata orang sini sih hutan adat. Lain hutan lindung sahabat, hutan adat. Nah, masih terjaga pohon-pohonnya besar-besar, tinggi-tinggi. Penduduk di sini saling menjaga. Karena kalau ini digunduli sahabat, bahaya ini. Karena ini gunungnya curam sekali. Jadi masyarakat di sini bersatu untuk menjaga kelestarian alam. Masyarakat Desa Babang dan sekitarnya. Nah, sahabat. Oke, kita lanjut lagi menuju kebun kita sahabat. Sudah tidak jauh lagi.
Tahun ini cengkeh ini kayaknya kurang buahnya sahabat. Ya ada yang berbuah, nah satu pohon ada kayak begini buahnya, nah calon buah ini sahabat ini, tapi tidak rata kayak begini. Entah pengaruh kemarau kemarin itu entah bagaimana, tapi ya menurut kepercayaan penduduk sini, kalau banyak buah-buahan keluar kayak rambutan, durian, langsat, mangga, kalau itu semuanya banyak buahnya tuh sahabat, cengkeh pun akan banyak buahnya. Entah itu atau apa, tapi faktanya seperti itu sahabat. Dia mengikuti buah-buahan. Kalau buah-buahannya banyak buahnya, cengkeh pun ikut banyak buah. Tapi kalau udah kayak begini biasanya tahun depan ini pasti banyak buahnya sahabat. Kalau tahun begini, tahun ini kurang buahnya, nah tunggu tahun depan banjir buah cengkeh. Kayak tahun kemarin banjir cengkeh, buah cengkeh banjir. Jadi banyak petani yang mengeluh karena banyak buah cengkehnya yang rusak karena tidak ada yang petik. Tapi kalau untuk tahun ini yang petik cengkeh yang mengeluh karena buah cengkehnya kurang sahabat. Itulah, di dunia ini saling berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, yang kaya berpasangan dengan yang miskin, yang banyak buahnya berpasangan yang tidak banyak buahnya sahabat. Nah seperti cengkeh ini, tahun kemarin banyak buah cengkeh, nah pasangannya tahun ini buah cengkeh, bahkan ada yang tidak berbuah sama sekali sahabat. Kalau sudah sampai di lereng gunung paling atas ini tidak terlalu menanjak jalannya, nah agak rata nah sahabat. Nih, masih banyak hutan-hutannya sahabat. Sejauh ini sahabat, orang berkebun, lihat sahabat, kebun cengkehnya orang sahabat, subur-subur, sehat-sehat. Ini dari pusat desa sampai ke sini kurang lebih 3 kilo perjalanan sahabat. Nah sahabat, 3 kilo 4 kiloan dari pusat desa sampai di gunung sini. Tapi penduduk semangat berkebun. Gimana tidak semangat sahabat? Nah lihat tanamannya sahabat, subur, sehat. Cuman di sini kalau di gunung dia punya jarak cengkeh satu sama yang lain tidak terlalu jauh sahabat, karena dia memikirkan jangka panjangnya, memindahkan. Kalau waktu dipetik, kita mau petik itu kan pakai bambu, kalau orang sini bilang JK, dia tidak setengah mati mengangkat JK-nya pindah dari pohon satu ke pohon yang lain, makanya dibikin jaraknya agak sedikit rapat. Ini jaraknya kalau tidak salah ini hanya sekitar 5 meter sahabat, padahal idealnya cengkeh itu 8-9 meter. Karena datar sih harus agak berjarak dia.
kalau di gunung begini, kalau terlalu jauh jaraknya kita juga setengah mati kasih pindah bambunya. Namanya gunung, apalagi kalau cengkehnya sudah tinggi, setengah mati kita. Makanya dibikin tanamnya agak rapat sedikit, biar tidak setengah mati sahabat. Nah, lihat sahabat, subur-subur cengkehnya sahabat. Nah, wih, memang Indonesia mempunyai tanah yang subur. Nah sahabat, sisa kita gimana cara mengelolanya. Mana sudah itu kebun, sampai lupa sahabat kebun sendiri, saking lama yang tidak pernah naik ke sahabat. Bukan karena kesibukan, karena ini sahabat naik sini. Wah, kalau sarapan pagi di rumah, sampai di sini habis sarapannya. Oke sahabat, kita sudah sampai kebun yang di gunung. Nah begini, karena jarang membersihkan di kebun kayak begini sahabat. Udah tinggi-tinggi rumputnya. Nah sahabat, alhamdulillah akhirnya sampai juga sahabat. Nah sahabat, inilah kebun kita sahabat, yang dari gunung. Nah aduh, kita simpan tas dulu. Ini jarang kita naik ke sini sahabat, tapi ya cengkehnya subur sahabat. Yang penting kita bersihkan di pohon-pohon cengkehnya saja. Nah sahabat, nah ini yang perlu dibersihkan sahabat. Aduh, butuh waktu berapa hari ini sahabat. Ini di atas ini gunung yang sudah tidak ada, jadi bisa di kebun ini sahabat. Nah tuh sahabat, kita lihat dari sini kebun. Rumah penduduk sahabat. Nah kita berbesar dulu. Nah sahabat, tuh ini jarak dari sini tempat saya berdiri kurang lebih 3-4 kilo sahabat, berjalan kaki, menanjak, jadi lumayan melelahkan. Oke sahabat yang baru menemukan channel ini, ya saya mohon dukungannya dengan menekan subscribe-nya, membunyikan lonceng notifikasinya, lalu di komen sahabat, ya di share, dibagikan apabila bermanfaat video ini sahabat. Sahabat bisa komentar di bawah kolom komentar yang mau di videokan suasana keindahan di desa-desa, terutama keindahan di desa Babang sahabat. Ini masih desa Babang sahabat, dusun Sitodong,
Kecamatan Larumpung Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Memang Sulawesi sahabat, alamnya indah. Nah sahabat, oke sahabat, sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.